Salam saudara, kembali saya Rosi menjumpai Anda dalam ruang dengar Anda. Di tempat di mana Anda berasal tentunya memiliki makanan yang khas, unik, dan memiliki rasa yang khas juga. Walaupun mungkin ada di tempat yang lain, pastinya rasa dan bentuknya biasanya akan berbeda. Nah, saat ini kita akan kembali membahas tentang roti hidup yang memberikan kehidupan yang sejati bagi kita. Selamat mendengarkan. Karena sejak menikah dengan suamiku, aku merantau jauh dari kampung halaman. Kami tidak selalu bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kandungku. Dan sebagai anak bungsu dari sebuah keluarga besar, aku seringkali sangat merindukan masa-masa bisa berkumpul dengan kakak-kakakku yang tinggal di pulau lain. Tentu saja aku merindukan saat-saat di mana kami sebagai keluarga besar bisa bersama-sama lagi, berbicara dan berbicara tentang masa lalu. Bercanda lagi tanpa ada yang membatasi. Itu sebabnya aku hampir selalu berusaha untuk mengambil kesempatan pulang ke kampung halamanku kalau ada acara-acara khusus yang diadakan oleh salah seorang kakakku. Dan memang biasanya setelah acaranya selesai, aku akan tinggal beberapa hari lagi di sana untuk sekedar mengunjungi mereka dan melepas rindu dengan mereka. Kemudian, ini yang juga tidak kalah seru. Setelah selesai melepas rindu dan melepas kangen, saatnya untuk melakukan hal yang tidak kalah pentingnya. Mencari makanan kesukaan masa kecilku. Ada begitu banyak makanan-makanan kesukaan masa kecil yang hanya bisa aku temukan dengan rasa yang aku inginkan yang hanya didapat di kampung halamanku saja. Memang aku juga bisa membelinya di tempat-tempat lain. Misalnya, makanan kerupuk. Tentu saja aku bisa menemukan kerupuk dalam berbagai jenis bentuk dan rasa. Bahkan aku bisa menemukan kerupuk hampir di setiap tempat yang aku datangi. Dalam perantauanku bersama dengan keluargaku, aku sudah berpindah kota beberapa kali. Dan aku selalu bisa menemukan kerupuk di situ. Tetapi yang namanya kerupuk yang berasal dari kampung halamanku memiliki bentuk, ketebalan, serta rasa yang sangat khas yang tidak bisa aku temukan dalam kerupuk-kerupuk yang berasal dari tempat lainnya. Bahkan suamiku juga bisa melihat perbedaan itu. Dan ia juga sangat suka dengan kerupuk yang berasal dari kampung halamanku. Kerupuknya boleh sama dalam bentuk, dalam warna dan dalam polanya. Dan semuanya juga memiliki nama yang sama, yaitu kerupuk. Tetapi kerupuk di kampung halamanku berbeda dengan kerupuk-kerupuk lainnya. Bukan promosi loh, tetapi memang demikianlah keadaannya. Aku melihat sesuatu yang sangat menarik yang dikatakan oleh Yesus, Tuhan dan sahabatku. Ia mengibaratkan dirinya sebagai makanan, yaitu roti. Tetapi ia tidak menyebutkan dirinya sebagai roti sembarang roti, tetapi roti yang sangat unik. Ia mengatakan di dalam Alkitab, Yohanes 6 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-35. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, dan bukan hanya itu saja. Ia dengan jelas mengatakan ia adalah roti yang dari Allah. Aku sangat bersyukur untuk pernyataan Yesus, Tuhan dan roti hidup itu. Karena maknanya yang sangat luar biasa. Roti itu adalah roti yang dari Allah, yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup. Apalagi kalau aku melihat di dalam ayat sebelumnya,
Yesus sudah memberikan penjelasan tentang roti itu. Di dalam Yohanes 6 ayat 27 mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materanya." Aku merasakan jaminan yang sangat besar yang aku terima ketika aku menerima roti hidup itu ke dalam hidupku. Roti itu akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Aku tidak akan kehabisan sumber makanan rohani ketika aku menerima Yesus di dalam hidupku. Karena Yesus itulah yang menjadi makanan rohani bagiku. Kalau Yesus yang lebih besar dari segala sesuatu yang pernah ada, maka aku bisa yakin bahwa aku tidak akan pernah kehabisan makanan rohani kalau ia menjadi makanan rohani itu. Aku ingat, aku pernah membeli sebuah roti tawar yang cukup besar. Aku bisa memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Memerlukan waktu beberapa hari sebelum roti tawar itu benar-benar habis dan aku harus membelinya lagi. Roti tawar itu panjangnya hanya sejengkal, tetapi bisa bertahan sampai hampir seminggu. Kalau Yesus yang maha besar dan besarnya tidak terbatas itu menjadi roti hidupku, maka ia akan bisa bertahan sampai kepada kekekalan. Tidak ada satupun dari masa hidupku di mana aku tidak bisa mendapatkan makanan rohani ketika aku menginginkannya. Satu-satunya hal yang bisa membuat aku merasakan lapar dan hampa secara rohani hanyalah kalau aku membuat keputusan yang salah untuk tidak menerima roti yang memberi hidup bagiku. Roti itu juga roti yang memberi hidup bagi dunia. Ada banyak makanan yang ada di dunia ini. Beberapa makanan terbukti memberikan manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Namun tidak sedikit juga makanan yang menurut penelitian para ahli justru memberikan dampak yang kurang baik untuk kesehatan. Untuk makanan rohani, dunia juga memberikan banyak tawaran untuk dinikmati. Aku bisa saja memutuskan makanan apa yang akan aku pakai untuk memuaskan keinginan di dalam hatiku. Tetapi aku juga yang harus menanggung akibat kalau makanan rohani yang aku pilih bukanlah makanan rohani yang tepat. Aku bisa saja memilih memuaskan hatiku dengan berjuang untuk mendapat semua yang aku inginkan. Atau bisa saja aku memilih memuaskan hatiku dengan melakukan perjalanan pengembaraan dan wisata, menyusuri seluruh jalanan yang ada di dunia ini. Atau aku bisa saja memilih mengisi hatiku dengan kesenangan-kesenangan jasmani yang bisa aku raih. Selain itu, godaan untuk mendapatkan ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan juga bisa aku pilih dan aku perjuangkan. Tetapi semua itu bukanlah roti yang memberi kehidupan kepadaku. Sebaliknya, roti yang ditawarkan dunia itu akan memberikan kepuasan yang sementara saja. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Dia sajalah roti hidup dan Ia memberi hidup bagi dunia. Apa yang menjadi jaminan bahwa Yesus yang menjadi roti hidup itu bisa memenuhi kedua pernyataan itu, yaitu bahwa Dia akan bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal dan bahwa Ia akan memberi hidup bagi dunia? Aku melihat penjelasan yang menjadi jaminan sempurna untuk penggenapan dari kedua pernyataan itu. Jaminannya adalah karena roti itu adalah roti yang dari Allah. Karena Allah yang menjadi sumber dari roti hidup itu, maka keberadaan Yesus sebagai roti hidup itu menjadi sangat istimewa. Ia menjadi roti yang sangat berbeda dengan roti-roti lain yang ditawarkan oleh pihak-pihak lain. Ia menjadi roti hidup yang sangat istimewa, berbeda dengan semua roti lain yang berasal dari pihak-pihak lain. Aku tahu bahwa dunia bisa menawarkan roti-roti yang lain untuk memuaskan rasa lapar rohani. Dunia juga bisa menawarkan kekayaan dan kekuasaan.
Hawa nafsu pribadi juga bisa menawarkan roti-roti lain yang menjanjikan kepuasan, kesenangan pribadi yang jauh dari kebenaran, kebanggaan dan kesombongan pribadi atas pencapaian melalui jalan yang menyimpang dari firman Tuhan. Iblis juga mencoba menawarkan roti untuk memuaskan keinginan batin. Yesus pernah dicobai oleh iblis, meskipun iblis sama sekali tidak berhasil dalam cobaannya itu. Aku bisa saja memilih semua roti yang lain yang bukan berasal dari Allah, tetapi aku harus menerima akibatnya. Hanya Yesus sajalah roti hidup yang dari Allah, dan karena itu Ia menjadi roti yang memberi hidup bagi dunia, dan Ia akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus, roti hidup dari Allah yang memberi hidup yang kekal. Ia menjadi roti hidup yang akan bertahan sampai kekekalan, dan Ia juga yang memberi hidup kepada dunia. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai Yesus dan menerima kehidupan yang disediakannya, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan menuliskan pokok-pokok doa Anda kepada kami, dan dengan senang hati kami akan mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261 Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.